Halo rekan semua, selamat datang di channel Pertanian Terpadu. Channel Pertanian Terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi yang di dalamnya meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian. Bagi rekan-rekan semua yang baru mampir di channel ini, jangan lupa saya mohon dukungannya dengan memberikan like, comment, share, dan juga tentunya untuk subscribe channel Pertanian Terpadu agar tidak ketinggalan berbagai informasi menarik yang rutin saya bagikan. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan mengajarkan semua untuk membahas tentang cara memelihara anak ayam tanpa indukan. Nah, kali ini kita akan membahasnya sebagai panduan langkah demi langkah agar rekan-rekan khususnya pemula bisa menerapkan strategi atau cara ini dengan baik sehingga nanti hasilnya bisa maksimal dengan tingkat mortalitas yang sangat rendah atau bahkan sampai 0%. Nah, rekan semua, memelihara anak ayam tanpa indukan menjadi salah satu strategi yang bisa kita lakukan oleh peternak ayam kampung tentunya agar hasil ternaknya bisa lebih baik lagi. Cara seperti ini dapat meningkatkan produktivitas indukan dalam menghasilkan telur dan juga DOC tentunya. Selain itu, dengan cara ini, tingkat mortalitas atau kematian anak ayam juga bisa ditekan semaksimal mungkin, bahkan bisa sampai 0% kematian. Seperti yang sudah saya praktekkan di peternakan kecil ini, memelihara DOC tanpa indukan bisa meningkatkan keberhasilan kita sebagai peternak, terutama tentunya dalam menurunkan angka kematian anak ayam, bahkan sampai tadi sudah disebutkan mencapai 0% untuk mortalitasnya. Lalu, bagaimana praktek terbaik dalam memelihara anak ayam tanpa indukan? Kita akan membahas hal ini dengan rinci agar rekan peternak semua bisa mendapatkan gambaran yang lebih baik lagi sebelum praktek. Nah, pertama yang akan kita bahas yaitu persiapannya. Jadi ada dua langkah, pertama persiapan, kemudian yang kedua adalah langkah atau proses pemeliharaan. Untuk yang pertama, kita mulai dengan persiapan. Apa saja yang harus disiapkan untuk melakukan pemeliharaan DOC ayam secara intensif seperti ini? Yang utama tentu kita harus menyiapkan anak ayam atau DOC yang akan kita pelihara. Setelah anak ayam, kita siapkan juga beberapa alat peralatan, mulai dari wadah minuman, pakan fur untuk anak ayam, dan juga kardus bekas atau kandang box magic. Kardus bekas ini kita gunakan sebagai alternatif jika rekan-rekan semua tidak punya kandang khusus untuk DOC. Wadah minuman bisa langsung kita cari di toko peternakan. Begitu juga dengan fur anak ayam. Untuk fur yang akan kita gunakan adalah fur pre-starter atau starter. Itu yang biasa digunakan untuk pembesaran atau untuk ayam-ayam broiler atau ayam pedaging. Kita gunakan itu. Kemudian untuk kardus kita siapkan dengan ukuran yang sesuai dengan jumlah anak ayam yang nantinya akan kita pelihara. Yang terpenting perlu diingat adalah anak ayam bisa bergerak cukup leluasa, tetapi tidak terlalu lebar, juga tidak terlalu sempit. Yang lebih baik daripada terlalu lebar, lebih baik sedikit sempit, karena ini nanti akan berpengaruh pada suhu hangat yang akan kita jaga agar DOC kita bisa tetap sehat dan jauh dari masalah kesehatan. Kemudian setelah persiapan rekan semua, selanjutnya kita akan ke langkah pemeliharaannya seperti apa. Untuk pemeliharaannya, saya akan langsung jelaskan langkah demi langkah, mulai dari pemisahan atau pengambilan DOC dari indukannya. Nah, untuk pengambilan DOC saya tambahkan sedikit ya. Pengambilan DOC dari indukan ini dilakukan dengan cara sangat perlahan-lahan supaya DOC-nya tidak takut
pemindahannya baik dilakukan pada sore hari menjelang malam, sehingga nanti DUC bisa langsung tidur pada malam hari dan tidak ribut atau stres mencari induknya. Tata caranya seperti apa untuk pemeliharaan berikut dari awalnya tadi kita bahas satu demi satu. Yang pertama, pada sore hari kita siapkan air minum untuk anak ayam yang akan kita ambil. Kemudian ambil anak ayam dari induknya satu per satu, celupkan paruhnya ke air minum yang sudah kita siapkan tadi, lalu masukkan ke dalam kardus. Kardus yang akan kita gunakan sebagai kandang brooding. Kemudian setelah selesai semuanya, jadi kita ambil satu persatu, kita masukkan ke dalam air minum, paruhnya satu-satu. Kemudian kita masukkan dulu ke dalam kardus. Setelah selesai semua, malam hari kardus kita tutup agar anak ayam tersebut tidak kedinginan. Nah, itu langkah pertamanya. Kemudian yang kedua, pada pagi harinya yang perlu kita lakukan adalah pertama siapkan minuman di wadah minum. Wadah minuman ayam ya, yang kecil saja. Kemudian setelah minuman disiapkan, kita buka tutup kardus dan beri pakan anak ayam secukupnya dengan cara ditebar di lantai kandang kardus tadi. Jadi kita ambil makanannya, kemudian kita letakkan atau kita tebar di lantai kandangnya. Kemudian setelah anak ayam selesai makan, masukkan minuman di bagian pojok kardus. Nah, untuk minuman ini angkat lagi jika anak ayam sudah tidak haus agar kardus tadi tidak cepat basah. Nah, pemberian pakannya tinggal kita tabur saja. Setelah anak ayam makan, pakannya habis, baru kita berikan minumannya. Air minumnya kita masukkan ke dalam kardus. Di bagian pojok ya dikasih di pinggir. Kemudian setelah nanti ayamnya pada minum, setelah selesai baru kita angkat, kita letakkan di luar kardus. Kemudian yang ketiga, letakkan kardus di tempat yang hangat atau bisa dijemur kurang lebih 10 menit jika cuaca dingin di 3 hari pertama. Nah, ini langkah ketiga ini cukup penting rekan-rekan semua. Jadi pada awal pemisahan anak ayam dari induknya 3 hari pertama itu harus dipastikan kondisinya anak ayam yang kita pelihara itu tidak kedinginan. Jadi bisa dipindahkan, kardusnya bisa dipindahkan ke tempat yang agak hangat atau bisa kita jemur pada pagi hari itu, kita jemur 10 menitan kurang lebih. Itu setiap pagi. Kemudian beri pakan minimal 3 kali sehari, yaitu pagi, siang, sore. Nah, itu minimal ya rekan-rekan semua, minimal. Namun untuk prakteknya saya biasa memberi pakan anak ayam ini tidak terbatas. Artinya setelah saya berikan, saya tabur, dimakan habis, nanti ayam teriak-teriak saya kasih lagi, dimakan habis, teriak-teriak saya kasih lagi, seperti itu. Pada prakteknya seperti itu. Tapi untuk rekan-rekan semua bisa pokoknya minimal 3 kali dalam sehari, pagi, siang, sore, dan juga ya pagi, siang, sore, dan kalau perlu ditambah lagi. Kemudian yang berikutnya, langkah keempatnya, saat malam hari tutup kardus agar anak ayam tidak kedinginan. Nah, proses pemeliharaannya langkah demi langkahnya hanya seperti itu saja rekan-rekan semua. Mulai dari awal kita ambil atau kita pisahkan dari induknya, kemudian malam harinya itu kardus ditutup rapat supaya hangat ayamnya. Kemudian pagi kita buka, kita beri makan, kita beri minum, minumannya kita ambil lagi supaya tidak basah nanti, keinjak-injak sekalian sebagainya. Kemudian nanti agak siang kita beri makan lagi, kita beri minum, siang kita beri pakan lagi, kita beri minum, atau 3 kali sehari juga bisa. Kemudian 3 hari pertama itu pastikan kondisi hangat atau bisa dijemur
paling 3 atau sampai 5 hari itu dijemur 10 menitan lah, 5 atau 10 menit atau 15 menit lah, jangan terlalu lama, yang penting ayam tidak kedinginan. Setelah itu bisa kita letakkan di tempat yang kondisinya hangat, jangan kondisinya dingin. Kemudian pemeliharaannya seperti itu dari hari ke hari sampai pada usia 14 hari. Nah, pemeliharaan anak ayam ini saya ulangi, dengan kandang brooding kardus ini kita lakukan sampai usia 14 hari. Setelah itu anak ayam bisa kita pindahkan ke kandang yang lebih besar. Jadi di kardus ini maksimal 14 hari aja ya kawan-kawan ya. Karena biasanya kalau sudah agak besar 10 harian itu sudah bisa lompat-lompat. Mulai keluar bulu ekor itu sudah mulai lompat-lompat, dan 14 hari bisa kita pindahkan ke kandang yang lebih besar. Itu kemudian ada catatan tambahan ini, pemberian pakan dilakukan sedikit-sedikit saja, jangan berlebih supaya nanti kondisi kandang kardusnya tidak jorok, tidak lembab, tidak bau, dan tidak memancing lalat. Itu yang terpenting. Kemudian pemberian air minum ini untuk pagi hari dilakukan setelah diberi pakan. Kemudian setelah itu wadah minum tadi kita keluarkan lagi agar nanti airnya tidak keinjak-injak dan bercecer. Nah, khusus untuk pagi hari ya rekan-rekan semua, pagi hari kita kardusnya kita buka, kemudian ayam kita kasih makan dulu. Kita kasih makan dulu, setelah makan ada isinya temboloknya baru kita kasih minum. Jangan dikasih minum dulu. Air minum jangan kita masukkan ke dalam kandang dulu, tetapi pakan dulu. Kenapa saya sampai sedetil ini, saya berikan seperti ini? Karena kalau kita kasih minum dulu, nanti ayam itu haus akan minum terlebih dahulu. Dan setelah pagi-pagi anak ayam ini minum, nanti mereka akan kedinginan. Dan itu lumayan berakibat cukup mengganggu pada anak ayam yang kita pelihara. Nanti kalau sudah kedinginan, dia diberi makan, dia tidak akan mau makan, makannya tidak lahap. Tetapi kalau kita kasih makan dulu, makannya lahap, kemudian kita kasih minum, anak ayam tidak akan kedinginan walaupun air minumnya itu dingin, air minum biasa. Nah, itu yang perlu dicermati dalam memelihara anak ayam tanpa indukan, agar ayamnya bisa cepat besar, gemuk, dan tentunya sehat-sehat. Nah, itulah tadi rekan-rekan semua yang bisa saya sampaikan untuk panduan langkah demi langkah pemeliharaan anak ayam tanpa induk kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Kalaupun ada kata-kata dan penyampaian yang kurang berkenan, saya minta maaf secara tulus dan terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai. Sampai bertemu pada video-video selanjutnya.